Tes. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Ahiwira. Terima kasih pada MC ya. Betul, thank you Ahiwira dan Sis Ikrimah. Sis sekarang pakainya Lan. Assalamualaikum, udah salam tadi. Grogi, Fijar grogi. Kita ya. Oke Lan, what you want to do now Lan kira-kira? Kalau lagi diri gini, di pondok nih ya, kalau lagi diri gini ingat Fijar. Fijar sebagai kedua bahasa, biasanya dia ngapain? Bagi-bagi mufrodat. Oke, kulu jamaatan. Oke, everyone, I could not believe what I'm seeing here today. I'm seeing so many familiar faces here. Ada ustad-ustad, ada Topi, ada Karisma, ada Dede, pokoknya semuanya I could not mention here. These faces that we have been missing so much, Lan. Yes, pasti. So it's really good to see you all here. So how long has it been? 17. 17 years, right? 17. But you know, I feel like we are in Masjid Mas Adil Hussein, preparing for Amaliyah Tadris. Like yesterday, do you still remember that? Of course. Wah keren Umam. Betul. But we feel that time flies so fast jalan ya. Siap. I'm so glad that I'm here, but you know, I was actually a little bit skeptical to every reunion because I thought that it would be just boring reunion Lan. Ya mungkin that is only filled with jokes, fun, gossip, or talking about other. But today, this reunion would be completely different. Thanks to our friend who have been working tirelessly on this project. With such different content pastinya, and with such amazing preparation. Kudos buat panitia semuanya. Yes, applause. Oke. Oke, sebagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh saudara kita Fahmi Arif ya, bahwa tujuan diacarakan reuni saat ini bukan cuma buat haha hihi hu hehe gitu ya. Betul. Bukan cuma buat ketawa-ketawa doang. Jadi tujuan di acara kali ini 17 ini bukan kaleng-kaleng ya. Kalau bisa dibilang anak zaman sekarang itu daging semua isinya. Daging semua. Harapannya dengan ukhuwah Islamiyah kita bahwa reuni kita kali ini awal mula upgrade angkatan kita ya untuk menjadi alumni yang dapat terus berkarya di masyarakat serta alumni yang selalu siap menghadapi tantangan ke depannya. LRC to the next level. LRC to the next level. Sebagai host di sini juga saya mau menginformasikan bahwa hasil atau output dari keseluruhan rangkaian kegiatan reuni termasuk talkshow nanti ini bukan hanya melepas kerinduan ya, tapi juga ada output yang jauh lebih bermanfaat dan lebih berdaging tadi ya. Yaitu kesempatan untuk bisa berkolaborasi dalam berbagai bidang yang kita geluti sekarang. Jadi nanti tentunya kita akan menyiapkan RTL, rencana tindak lanjut, yang mana teman-teman akan diberikan mungkin nanti ada pelatihan, ada coaching, dan juga mentoring sesuai dengan bidang yang teman minati. Langsung aja Jar, kita panggilin narasumbernya. Oke, ya teman-teman. As for today, we have 4 different panelists from their respective field who will be sharing a lot of information. Later, you can join WhatsApp group where you will be invited for follow-up programs like Alan said earlier. You will be coach, mentor, and tutor by our panelists here. So, without further ado, we invite our panelists starting from AZ Hamzah Fauzi, Business Sector. Applause for AZ. Silakan kepada saudara Ezi Hamzah untuk naik ke atas panggung.
Oke, nggak cuma dari Ikhwan aja ya. Satu orang panelis atau narasumber kita panggilkan dari Akhwat. Di sini ada Ukhti Deka Friska sebagai praktisi di bidang kesehatan. Silakan maju ke atas panggung. Deka. Okay, next panelist from education field. Let's give it up for Muhammad Zaki Walad. Narasumber yang terakhir kita panggil Brother Kukuh Ariwibowo dari industri kreatif. Let's give it up for Kukuh Ariwibowo. Okay, since you all already here, let's start our session today, Alan, ya. Siap. Do you know that, oh yeah, by the way, how old are you, Lan? Pijar jangan nanya umur dong. Ya, nanya how old are you. Saya tuh baru 20 tahun, Jar. 20 tahun, seriously? 15 tahun yang lalu. Okay. If you are 20 plus 15, that makes you 35, right? Alright. Well, not so different from me, but well, that is not the point that I want to inform to you. Teman-teman, there is someone saying that life begin at 40s. At 40. Do you know that, right? Teman-teman tahu kan? Alan, do you know what that means? Kehidupan dimulai di usia 40. Oke. Kalau bagi saya tadi udah dapat pencerahan dari Ustadz Fatoni ya. Iya, itu jadi itu kisaran antara tahun bulan madu kedua puber kedua gitu Jar. Okay. While second puberty is debatable ya, psychologically speaking, if we are 40, we step up to next life development which is middle adulthood. During that time, we are expected to be, mature in terms of our emotion, physical, financial, relationship, love life, dan sebagainya. However, this also come with challenge. Lan, do you know what would be the challenge for people usia 40-an, Lan? Kalau usia 40-an biasanya dekat sama minyak angin. Maksudnya masuk angin gitu kan. Bau parem gitu kan. Betul. Sakit-sakitan lah. Kerokan gitu ya. Sakit-sakitan biasanya. Salah satu challenge-nya teman-teman, the decline of our physically bodily function. Jadi tubuh kita itu pas suatu usia 40, fungsi semuanya menurun. Teman-teman, apa yang udah menurun semua sekarang? Udah ada. Udah mulai. Oke, pas banget nih Jar ya. Mumpung ada praktisi dari bidang kesehatan, kita bisa tanya-tanya nih ya. Kita tanya-tanya, siapa tahu nanti dikasih info, dikasih tips, dikasih cara-cara untuk merawat tubuh biar tetap bugar gitu ya. Kira-kira nih apa nih yang perlu kita siapin di usia 40 nanti agar tetap ya sehat, bugar. Ya biar nggak jompo sebelum waktunya, Lan. Aduh, jompo sebelum waktunya, kacau itu ya. Kita manggilnya apa nih? How do you call Deka nih? Manggilnya apa nih? Sister? Sis, teh? Teteh. Teteh aja. Orang Sunda soalnya. Oke. So, you can start the material. Oke, TDK nih ya, mengikat kita mendekati usia 40, 5 tahun lagi sih, tapi mungkin preparationnya harus ya. Kira-kira ada saran gak nih ya untuk kita bisa mempersiapkan usia 40 ya, tetap sehat bugar. Mungkin Teh Deka bisa
menjawab dari sisi praktisi kesehatan yang digeluti oleh Teh Deka. Oke, teman-teman semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, ini kan kita menjelang masa 40 tahunan ya. Kaitan dengan ibu-ibu terutama ataupun para bapak-bapaknya nih sebetulnya menjelang masa 40 tahun adalah masa memasuki menjelang perimenopause atau menopause ya. Untuk saat ini menopause sendiri bisa dimulai dari usia 40 sampai dengan 55 tahun. Jadi bukan usia 60 gitu ya? Bukan, kalau untuk saat ini berdasarkan hasil penelitian, menopause itu bisa terjadi usia 40 sampai 55 tahun. Oke. Dan itu memang harus benar-benar dipersiapkan oleh ibu-ibu nih. Tapi satu sisi bapak-bapaknya juga harus memahami apa sih yang terjadi pada masa itu. Gitu. Di antaranya tanda-tandanya apa nih? Ibu-ibu bisa mengalami kegerahan, hot flash, berkeringat lebih sering di malam hari. Bahkan mungkin untuk yang lebih parah itu sampai mohon maaf vaginanya juga menjadi kering karena penurunan dari hormon gitu. Dan untuk bapak-bapak sendiri itu yang harus dijaga terutama adalah kesehatan kardiovaskuler. Boleh Kesehatan dijelasin, Kak? jantung. Oke. Jantung. Kaitannya kenapa bapak-bapak bebannya berat nih di pekerjaan gitu kan. Jadi tekanan stresnya juga jadi jauh lebih tinggi gitu. Nah itu bisa memicu peningkatan tekanan darah yang akhirnya berujung pada penyakit di sekitar jantung. Oke, so what do you think how to manage the stress nih Kak? Nah sebetulnya yang lebih rentan sekali adalah ibu-ibu. Oke. Ya, kenapa? Kesehatan mental itu jauh lebih penting. Oke. Karena kalau ibu-ibunya tidak sehat secara mental, otomatis dalam mengurus keluarga pun akan bermasalah. Ya. Betul. So para mamis dan para dedis, oh udah pada ini ya. Oh, it's okay. Okay, let's continue. Jadi para mamis dan para dedis ini harus you need to pay attention to your mental health and your cardiovascular health as well. Ya. Okay. Nah, jadi salah satu hal yang sepele terlihat sebetulnya itu hanya olahraga. Oke. Itu olahraga untuk saat ini kayaknya satu hal yang klise ya olahraga untuk menjaga kesehatan, tapi ternyata itu penting banget. Karena dengan olahraga yang teratur, sistem peredaran darah di tubuh pun akan menjadi jauh lebih baik. Dan itu sebenarnya untuk menurunkan stres juga jauh lebih cepat. Oke. So Harus rajin olahraga nih, Jar. Nah, sempatkanlah waktu untuk berolahraga. PR, Baik bapak-bapak ataupun Iya, ibunya. PR besar nih, Jar, Nah, olahraga. Betul. ini apalagi buat saya coba Lan. Oke. Oke, jadi kuncinya adalah apa sih untuk memasuki masa 40 tahun ini? Persiapan. Persiapan menghadapi masa usia dewasa tua. Ya, apalagi untuk ibu-ibu menghadapi masa menopause itu penting banget harus dikomunikasikan dengan pasangannya. Jadi pasangannya juga harus mengetahui nih tanda-tanda seorang perempuan yang akan memasuki masa menjelang menopause itu seperti apa. Gitu. Jadi jangan sampai apa yang terjadi pada diri si ibu, suami tidak memahami gitu. Jadi two way communication balik lagi ke situ ya. Oke, betul. Komunikasi itu penting banget gitu ya. Nah, kesehatan reproduksi ini sehat secara fisik, mental, dan sosial yang utuh. Bukan hanya dari penyakit atau cacat. Nah, untuk wanita sendiri bisa dilihat ya kan, ada organ-organ reproduksi yang memang perlu dijaga. Nah, kemudian vital banget. Nah, kaitannya apa? Kita berbicara secara medis ya, secara kesehatan ya, bukan bahasa jorok kayak ibu-ibu, bapak-bapak ya. Karena memang sudah dewasa juga. Tadi menghadapi masa menopause yang berperan paling menurun adalah dalam organ reproduksi. Kita tahu sendiri bahwa yang namanya sudah menikah pasti akan melakukan hubungan suami istri. Dan saat memasuki masa perimenopause itu bisa jadi satu gangguan. Kalau tidak dikomunikasikan dengan baik antara ibu dengan suaminya. Okay, so guys, it is really important for you, especially for those of you who are already married, to communicate this thing ya. No need to be shame about it, because it is really important. Question here for you, are you ready to be at your 40? Udah siap belum nih? Are Udah you siap. ready to be at your 40? Siapkah menghadapi masa menjelang menopause? Oke,
berbicara mengenai kesehatan alat reproduksi tadi ya, kan banyak juga nih mamis, dedis, ya termasuk kita generasi Z ya. Kira-kira apa nih yang bisa diberikan sharing ya pada kita nih untuk tadi mengenai alat reproduksi ya. Kesehatan alat reproduksi. Nah betul. Jadi intinya jangan pernah takut untuk melakukan pemeriksaan. Ya. Oke. Ya, kita lakukan deteksi dini itu jauh lebih baik daripada sudah terkena penyakitnya, gitu. Oke. Seperti misalnya menjaga dari penyakit-penyakit menular seksual, artinya harus memang setia sama pasangan, gitu ya. Kemudian menjalani pola hidup yang sehat, hindari makanan bersantan, berminyak, kolesterol, goreng-gorengan. Ibu-ibu biasanya paling suka nih makan mie ayam, bakso, seblak, goreng-gorengan, ya nggak ibu-ibu? Those are my favorite food. Nah, Nyeblak, Apalagi seblak nyeblak. tuh Kak. betul. Jadi dari faktor makanan juga sebetulnya bisa mempengaruhi. Ditambah kalau ibu-ibu sepertinya banyak yang ber-KB ya. Betul, Nah, betul. KB itu sendiri kan hormonal sifatnya, mengacak hormon yang memang secara alami ada di dalam tubuh kita. Jadi sebisa mungkin ya harus menjaga kesehatan. So there is one point, big point here, especially for daddies ya. You need to bring your wife for early check-up. It is really important for prevention. Kalau dalam bahasa Arabnya ada yang namanya al-wiqayatu khairul minal ilaj. Prevention is better than cure. Oke, masih dilanjut atau gimana penjelasan mengenai kesehatan alat reproduksi? Ini, Lance, do you think that KDK is really glowing? Iya, kalau dilihat-lihat nih teman-teman kalau ngeliat Deka tuh mukanya kayaknya glowing gitu ya, bercahaya sinar gitu ya. Terima Nih kasih. ngomong-ngomong kayaknya perawatan kayaknya Jar. Iya betul. Facial treatment atau bening klinik? Klinik tongfang? Bukan klinik tongfang mah lain hal itu Jar. Apa ini Kak? Plastic surgery? No. Oke, berarti natural lah ya. Iya. Boleh dong nih info-info teh kira-kira dengar-dengar kan Teteh punya bisnis sampingan ya. Betul. Yaitu di bidang kosmetik. Kira-kira kenapa Teteh milih industri ini gitu ya sebagai set hustle-nya Teteh gitu ya? Saya bergelut di bidang kecantikan memang karena perempuan ya. Perempuan lebih identik dengan merawat diri gitu. Bener kata Nia Ramadhani pernah bilang kalau memang aset kita itu ya di fisik sebetulnya kalau perempuan gitu ya. Makanya harus bisa menjaga, terutama yang sudah menikah mungkin ya pasti menjagalah suaminya biar tidak tertarik sama yang lain ya enggak. Betul banget Nah, kayaknya. dan wajah itu dirawat bukan diedit gitu. Iya betul, sama seperti tanaman yang perlu dirawat, kulit wajah pun perlu dirawat gitu. Oke, kulit wajah perlu dirawat Jar. Betul. Banget. Itu jadi kita nggak perlu, no need to filter as long as we can take care of ourselves ya Lan. Iya. Guys, anyone here who has similar business with Deka, with Teh Deka? Ada In health yang sama? sector? Mungkin Brother Septo ada Brother Septo? Atau yang punya bisnis sama dengan Teh Deka di bidang kesehatan? Ada? Gak ada ya Brother Septo ya? Gak ada ya? Berarti dilanjut aja dulu. Okay. So everyone, if you think that you have similar profession or business related, especially beauty product, after this you can coordinate with KDK ya. Perhaps you will get some collaboration, discount product atau or perhaps Boleh, some boleh. franchise. Jadi please coordinate with KDK after this. Oh ini ada nih Brother Septo nih. Oke. Brother Septo silakan nih di share nih. Brother Septo bergerak di bidang kesehatan juga ya. Kalau nggak salah apotik ya. Apotik, oke, betul. Mana Brother Septo? Boleh dibagi pengalamannya nih ya. Kira-kira produk Brother Septo apa aja, terus kira-kira bisa kolaborasi atau enggak ya. Silakan di... Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Septo Aji Bowo, kebetulan saya bergerak di bidang kesehatan juga, yaitu pengembangan tentang apotik ya. Oke, apotik ya. Jadi di apotik saya ini memang umurnya juga masih muda, tapi ada beberapa program yang kita bisa kerjasamakan, diantaranya yaitu tentang lantarbat. Lantarbat itu tentang pemesanan obat langsung ke direct ke konsumen, yaitu. Nah itu kolaborasinya mungkin dari pengadaan kendaraannya kita bisa juga kolaborasi. Terus nanti ada program juga tentang sharing dunia kesehatan, yaitu kontes namanya. Itu bisa lewat aplikasi digital gitu loh. Oke. Udah app based ya sekarang ya kayak. Kenapa? Iya, udah semuanya dalam bentuk aplikasi kan ya. Kalau sekarang kita masih study juga, masih Oke. riset juga kalau yang aplikasi. Kalau misalkan ada yang mau join nih Kak, kira-kira apa benefit atau advantage-nya yang bisa kita dapat nih kalau misalnya ada kolaborasi dengan Kalesepto? Tentunya benefitnya yang pertama ya kita bisa saling sharing tentang dunia kesehatan, Oke. informasi. Yang kedua juga ada beberapa profit yang nantinya kita bisa dapat, tentunya dari berbagai macam produk yang nantinya ditawarkan oleh distributor atau prinsipal yang kerjasama dengan kita. Oh Gitu, itu oke. mungkin harganya bisa lebih miring kan ya kalau misalkan dari Kalesepto. Kalau harga miring kitanya sengklek dong. Oke, Ya, tapi itu bisa. yang jelas ada informasi dari situ yang bisa Insya Allah, didapetin ya. insya Allah. Oke, oke. Gitu. Oke, so guys, if you want to conduct this business, health sector, apothecary, please contact letter Kasepto or join in our WhatsApp group ya. So Yalan, there will be a lot of chance that we can collaborate here. Lan, people find side hustle to make money. Why don't we move on to our panelist here, who is expert in side hustle, and let him explain about what side hustle is. Oke, beranjak ke panelis selanjutnya ya. Kita bicara mengenai pendapatan sampingan ya, side hustle. Bukan istri sampingan pastinya kan. Bukan, masa istri sampingan. Tadi keingetan banget dari yang Ustadz Pato dibilang. Oh gitu. Oke, oke. Langsung aja nih kepada Brother Kuku. Kuku Ari Wibowo ya. Yeay! Makasih buat waktunya ya. Oke. Terakhir gue ngomong kayak gini tuh pas Classic Show. Wih, mantap. Udah lama banget. Sekarang dapat kesempatan lagi, makasih. Tapi sebelum mulai, gue mau kasih respect setinggi-tingginya kepada semua orang yang bikin acara ini terjadi. Tepuk tangan nih semuanya yuk. Yeay. Plus dulu dong. Mantap, 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 mantap. Gue juga kaget gitu ya, bener-bener ya ternyata kejadian acara sekeren ini. Dan gue harap sih teman-teman bisa dapat sesuatu ya. Dapat sesuatu dari apa yang kita coba sampaikan di sini sih. Jadi di sini tuh gue mau ngomongin soal surviving 2024. Kan kita udah pernah ngelewatin semua nih COVID ya. Dari 2022, 2023 itu kita semua babak belur tuh, bener-bener tuh ngadepin COVID. Ternyata tuh bukan kalian doang yang babak belur gitu. Selain dari kita semua, selain bisnis-bisnis kecil atau bisnis menengah, ternyata tuh brand-brand besar juga lagi berusaha nih adaptasi. Untuk bagaimana sih kita bisa meningkatkan pendapatan gitu loh. Lu semua pada mau kan dapetin pendapatan lebih kan? Mau dong, cuan dong, mau kan? Pasti Nah mau lah. sekarang pertanyaannya, hubungannya apa coba sama kreatif? Kreatif itu sesuatu yang abstrak ya. Bahkan gue ketika pertama kali dihubungi sama panitia nih, Ku tolong dong jadi pembicara mengenai seni. Anjrit, seni itu apaan gitu. Gue bikin puisi gitu atau bikin bingung gue seni itu apa. Akhirnya gue lurusin, gue tuh di bidang kreatif. Karena kreatif itu kita memiliki daya cipta. Kita memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu. Bukan berarti menciptakan sesuatu dari nol ya, karena yang menciptakan kan Tuhan. Tapi kita tuh berusaha merangkai pengalaman lo dengan pengalaman lain.
dicampur jadi sesuatu yang baru. Nah ini tuh masalah-masalah kreatif ini tuh bukan cuman kehidupan sehari-hari kita aja ya. Semua brand besar termasuk brand yang pernah gue pegang itu juga mengalami hal ini. Mereka berusaha memaksimalkan nih ide-ide bisnis dari bidang-bidang kreatif. Ini contohnya nih brand-brand yang sedang surviving. Yang kebetulan gue dapat kepercayaan untuk megang gitu. Dari Yang mana ini kan? Dari BCA, Excel Axiata, Sasa, Time Zone, GDP, Play and Learn, sama Net TV. Semua pun bermasalah ya. Ada yang layoff, ada yang benar-benar nyari ide lain, bahkan menelurkan bisnis-bisnis baru gitu ya. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana sih kita survive? Brand yang segitu besar aja gagal, bukan gagal ya, brand segitu besar aja ada kesalahan gitu loh. Dan mereka berusaha survive juga. Nah kita sendiri caranya gimana nih? Nah di sini gue mau share gimana sih kira-kira cara kita bisa survive bareng-bareng tahun 2024. Yang pertama itu mulai aja dulu. Jadi menurut gue sih percuma banget kalau kita tuh teori, kita tuh ngomong, kita tuh bikin ini, bikin itu, tapi nggak mulai-mulai. Inilah salah satu nilai yang gue bener-bener salut dari Mas Toy. Mana Mas Toy? Coba berdiri Mas Toy. Bener-bener dari spirit mulai aja dulu jadi nih acara. Nah ini contohnya satu, gimana spirit mulai aja dulu itu sangat penting. Karena ketika lo dapat masalah, ini tuh ada 5 tahapan. Pertama ketika lo dapat masalah, lo menolak. Enggak, ini masalah bukan salah gua. Ini masalah si dia. Udah lama nih kita nolak, marah akhirnya. Anjing nih pemerintah, bangke nih tetangga gua, wah bener-bener semua disalahin. Karena kita marah gitu ya. Terakhir udah marah, nggak kelar-kelar, akhirnya nego nih. Udahlah jangan gitu-gitu amat, kita gini aja yuk. Setelah bargaining, kita akhirnya depresi. Mungkin bukan saat gua kali ya buat bersinar ya. Akhirnya ujung-ujungnya kita menerima nih. Ya udahlah gua KO aja 2024, terserah deh 2024 mau gua bawa kemana. Nah gua harap sih jangan sampai kita ke tahap ini. Nah cara-caranya tuh yang kedua itu, yang paling penting setelah kita mau mulai, itu adaptasi. Nah adaptasinya kayak gimana sih? Jadi gua di sini ada beberapa cara yang gue pikir teman-teman juga udah pada tahu. Tapi mungkin ada ide yang bisa diambil. Kira-kira gimana sih cara dapetin pemasukan tambahan? Yang pertama itu gue harus jelasin dulu soal side hustle. Side hustle itu adalah pekerjaan tambahan yang dimiliki seseorang di samping pekerjaan utamanya. Jadi lu pada ini punya pekerjaan, ada tahap pekerjaan sampingan. Pengen dong punya pekerjaan sampingan yang ngasilin? Pengen kan? Nah tujuannya utama itu adalah mendapatkan penghasilan tambahan. Tapi kalau lo bisa fokus di situ, itu pun bisa jadi nih masuk ke dalam wirausaha. Nah contoh yang pertama adalah afiliator. Pasti pernah dengar kan afiliator. Bisa dijelasin lebih lanjut nggak Kak? Boleh. Jadi lo kalau misalkan afiliator itu kurang lebih konsepnya kayak gini. Lo pertama kali join dulu satu program affiliate, lalu lo akan dapat link. Nah link itu yang akan lo sebar dengan harapan ketika link ini ada yang pakai, lo akan dapat masukan tambahan. Kedengaran simpel kan? Lo dapat link, lo sebarin di media sosial, ketika ada yang belanja melalui link itu, lo akan dapat profit tambahan. Nah tapi emang semudah itu ya. Nah ini contohnya nih, contoh keuntungan dari Shopee Affiliate Program. Dia ada komisi, ada bonus sampai 1.850.000 dengan 1.200 pesanan. Dan Shopee ini nggak satu-satunya gitu. Selain Shopee ada lagi brand-brand lain yang ikut membantu nih soal afiliator. Ada dari Shopee, ada dari Lazada, ada dari Tokopedia. Semua di situ lu tinggal daftar dan lu harus coba. Menurut gua gitu. Karena pertama kali lu harus mulai dulu nih. Ketika lu memutusin udah mulai, lu bisa join ke mereka. Lu bisa nih generate link, lalu lu sebar. Nah pertanyaannya kan selebgram udah banyak banget ya. Ezi juga punya kok media sosial. Zaki juga punya media sosial. Terus apa bedanya gitu loh dari lo yang nge-share link sama link dengan Ezi yang nge-share sama link. Jadi pertama itu lo harus bisa manfaatin namanya niche segmentation. Jadi sebelum lo ucuk-ucuk nyebarin link nih, gue pernah lihat beberapa nih orang pertama kali mau nyoba afiliator. Dia udah daftar di Shopee, dia daftar di Tokopedia. Gue mau jualan panci misalkan. Gue mau jualan panci. Dia langsung aja share gitu aja. Abis jualan panci gue mau jualan raket tenis. Dia share gitu aja. Abis jualan raket tenis gue mau jualan let's say baju turtlenecknya Mas Toy. Bisa aja. Tapi itu gak bakal works ketika lo jangka panjang.
Jadi pertama kali lo harus bisa nemuin value lo sendiri. Kira-kira apa sih yang bisa gua dapetin gitu, bisa di mana sih gua berada? Misalkan nih, gua ngambil contoh, Umam di bidang kesehatan. Nah di kesehatan ini kita akan coba niche lagi nih, kira-kira kesehatan kelamin. Habis kesehatan kelamin kita coba niche lagi nih, kesehatan kelamin pria jadi-jadian. Nah itu udah cukup niche tuh. Ketika lo ahli di niche, orang akan datang ke lo karena lo memiliki value lebih di bagian situ. Dibandingin lo mencoba seluas mungkin, gue di bidang kesehatan. Apa bedanya lo sama menteri gitu, menteri lebih luas lagi. Nah menurut gue ketika lo mau mulai untuk afiliator ini, lo harus nemuin niche segmentation lo dulu gitu. Okay. Jadi kira-kira di mana sih gue bisa berada? Apa nih, gue ahli di bidang apa nih? Tapi harus niche-nya gitu. Ketika lo udah ketemu niche-nya, lo bisa fokus ke value. Jadi lo gak kucuk-kucuk ngesebar link aja, itu gak bakal works man. Lo mau jualan raket tenis, lo sebarin tuh link raket tenis di mana-mana. Tapi lo sebenarnya bukan niche di raket tenis, lo gak bakal nemu. Tapi ketika lo bisa tips-tips bermain tenis, misalnya kayak gitu. Guys, gue main tenis hari ini, kebetulan gue udah bisa forehand nih. Gini lo cara forehand, tapi gue jadi jago forehand karena gue pakai raket ini. Lo nawarin value ke niche segmen lo dengan harapan orang akan membeli sesuatu dari link itu. Dan ini termasuk marketing yang bagus. Karena lo gak kucuk-kucuk maksa orang, lo pun gak nipu karena lo udah bener-bener ahli di niche segmentation lo gitu. Dan lo fokus pada value itu. Cool, question here. We have to focus on the marketing or we have to focus on finding the niche dulu nih? Finding niche dulu. Jadi sebelumnya lo harus kenal diri lo sendiri nih. Kira-kira lo tuh ahli di bidang apa sih? Upai, main musik. Main musik gue ahli di gitar. Main di gitar gue ahli di gitarnya yang nilon. Akhirnya nemu tuh niche-nya tuh ternyata fans yang main gitar pakai kabel nilon itu semua ke Upai. Kalau misalkan Upai mau ngembangin jadi bikin musik rock atau musik apa terserah. Tapi ketika dia udah nemu niche segmentationnya, dia akan lebih mudah nih tap in ke orang-orang itu. Karena emang lo udah ahli di situ. Setelah itu baru lo fokus ke value-nya. Guys, gini loh cara merawat apa sih namanya buat dengan gitar itu? Senar nilon. Gimana sih cara ngerawatnya? Gini loh cara ngerawatnya pakai ular nih, pakai kulit ular. Kulit ularnya kebetulan gue jual. Itu kan value lo kasih. Kan ini segmentation lo gitu. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa juga. Jadi gue harap sih bisa teman-teman bisa kulik-kulik sendiri nih. Di sini ada digital product seller, lalu di sini juga ada ada bisnis kuliner online. Nah, semua ini bisa lo temuin di LinkedIn. Mana sih linknya? Nah, link ini ya. Jadinya kalau misalkan ini juga kebetulan waktunya juga sempit, lo bisa scan QR ini, di sini lo bisa nemuin berbagai macamnya side hustle yang bisa lo explore. Thank you semuanya. Oke, aplaus Oke, dulu dong buat terima Kuku. kasih buat saudara Koko. Tadi ada beberapa yang disampaikan mengenai side hustle ya. Di sini ada saudara Didit Cindar Bumi. Oh nggak ada ya? Oke, jadi teman-teman, for the first thing that we need to do is doing itself. Kerjain dulu sebelum kita melakukan apa-apa. After that we find our niche and then the marketing. Should you think that you have some interest with Kuku or you want to ask even clearer or even bigger question, after this you can join the WhatsApp group and you will be mentored and tutored by Kuku. Okay, how interesting is that? Nah, okay, people will find side hustle for different reason, especially for making money, right? Our next finalist is already looks like a boss here, and who seems like already a person who has achieved financial freedom. Do you know who he is? Okay, I'm not being physically shady ya. I'm trying to make joke. I'm not sure whether it is landing. Okay, let's invite Ezi Hamzah Fauzi to deliver his material. Silakan Zi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ezi, Lan, I think Ezi is not only good at business, full berkah. What do you think? Ezi itu banyak berkah, lihat dari jenggotnya tuh.
Maksudnya banyak malaikat yang bergantungan. Iya, malaikat banyak gelantungan di situ, Jar. Amin, amin, amin. Oke, please. Oke. Silakan. Baiklah teman-teman semua yang laras yang saya banggakan. Inspirasi untuk menyampaikan tentang business plan dan continuous improvement ini adalah sebetulnya kelanjutan dari yang mana tadi telah disampaikan oleh Brother Kuku. Dan ini juga merupakan suatu RTL LRS yang akan kita laksanakan insya Allah. Mudah-mudahan bisa terlaksana. Amin. Sebetulnya apa sih itu business plan? Saya menyebutnya business plan itu adalah proposal gitu. Jadi proposal seperti kita menyusun rangkaian-rangkaian yang akan kita sodorkan atau kita ajukan kepada orang yang akan menerima proposal kita atau diri kita sendiri gitu. Maka sama halnya seperti kita membuat proposal acara maulid, PHBI, kemerdekaan dan segala macam seperti itu. Tetapi itu adalah proposal sosial. Nah, bagaimana cara kita menyusun proposal bisnis? Sama sebetulnya isinya. Pertama adalah latar belakang usaha kita apa, mau jual apa, mau produk apa yang ingin dipasarkan, mau jasa apa. Itulah yang pertama kali harus kita tanamkan. Yang kedua adalah penjelasan visi dan misi. Jadi ini jualan mau ngapain nih? Apa emang betul-betul hobi atau memang betul-betul mau mempertambah wawasan dan kekayaan, ya kan? Nah setelah itu struktur organisasi penting. Jadi menyusun organisasi sendiri dalam perusahaan. Selanjutnya gambaran produk yang dihasilkan, aset usaha, sumber modal, proyeksi finansial, strategi pemasaran dan potensi keuntungan. Kenapa saya pikir bisnis plan ini sangat penting? Karena mohon maaf banyak sekali kita ya mau usaha itu coba-coba. Punya duit 1 juta beli bahan, punya uang 2 juta beli modal. Ya kan, apalagi mohon maaf sampai ada investasi yang bentuknya tidak jelas, berani kok menyampaikan mengeluarkan uang 10 sampai 20 juta tanpa ada hasil. Padahal baik produk ataupun jasa kalau kita ukur secara bisnis plan mestinya di akhir kita harus tahu ini proyek kita untung apa enggak, bisnis kita ada manfaat atau enggak, nambah kekayaan atau tidak secara finansial seperti itu. Selanjutnya saya ngasih contoh satu ya. Ini bagaimana berbisnis dimsum misalkan. Mau apain sih jual dimsum? Banyak kok makanan yang enak ya. Ada somai, ada cilok dan segala macam gitu. Tapi kalau kita sudah tekad mau jual dimsum contohnya, kita coba cari nih latar belakangnya. Kenapa? Pertama dimsum nih makannya pertama enak gitu kan. Kedua harganya juga terjangkau kan. Cuma cukup 2.000 atau 2.500 per piece-nya. Visi dan misinya ngapain mau jual dimsum? Visi misinya jujur, pengen mendapatkan keuntungan. Syukur-syukur kita udah kerja, kita udah punya job, set hasilnya adalah jualan dimsum. Nah struktur organisasinya gimana? Cukup misalkan dengan 3 orang. Kita sebagai owner yang modal, cari karyawan 1 atau mungkin saudara kita yang bisa megang ini usaha dimsum. Lalu produk pengembangannya, banyak, ada dimsum ayam, dimsum udang, dimsum jamur, segala macam, ya kan? Lalu aset usaha, dihitung tuh, tempat, alat masak, kemasan, itu harus kita hitung. Jadi jangan cuma pas kita punya duit, misalkan 1 juta atau 2 juta, kita belanjain aja tuh. Tahu-tahu 2 juta habis, 2 juta, 3 juta habis, kita nggak tahu kan gitu. Nah, proyeksi finansial juga penting. Proyeksi finansial itu adalah bagaimana kita memproyeksi sebenarnya ada biaya-biaya apa aja sih kalau ini kita jualan. Udah pasti kan ada fixed cost, ada fixed cost dan segala macam. Nah yang terakhir adalah strategi pemasaran, itu sangat luas banget penjelasannya dan potensi keuntungan. Yang paling penting adalah menjalankan bisnis plan ini adalah, saya bilang adalah PDCA cycle. Plan, do, check, action. Plannya tadi udah diceritakan sama Ahi Kukuh ya. Sebetulnya plan itu adalah menentukan standar sebetulnya. Plan ini misalkan kita mau jual 1.000 piece, atau kita mau jual dengan modal 1 juta, atau kita mau jual dengan sedikit atau banyak kuantitasnya gitu loh. Do, jalanin dulu. Jadi udah punya modal, udah punya alat jual, udah punya tempat, silakan kita mulai dulu. Setelah kita do, kita lihat nih, seleksi sesuai nggak standar yang awal tadi kita udah buat dengan yang kita jalanin sekarang. Maka kita cek untuk mengaudit eksekusi yang di awal. Yang terakhir adalah action. Action ini adalah bagaimana semua yang telah kita rencanakan, rencana awal sesuai dengan aksinya.
Nah, akan balik lagi ke do lagi. Pada saat kita balik ke do, ada dua kemungkinan. Satu kemungkinan adalah standar kita tidak terpenuhi, artinya kita mau target jual 1000 piece, ternyata nggak tercapai. Atau kita balik lagi ke do karena kita ingin menaikkan kapasitas produksi, ingin menambah aset atau frekuensi penjualan. Nah, balik lagi ke RTL teman-teman sekalian, ini apa mau langsung? Oke, langsung ya. Jadi gini teman-teman sekalian yang saya hormati, RTL-nya di bisnis itu nanti teman-teman akan menamakan dua hal. Yang pertama adalah mudah-mudahan ya bismillah kita bikin yang namanya EBC ya, LRS Career atau Business Center. Yang pertama adalah job vacancies. Jadi bagi teman-teman yang punya lowongan di tempat kerjanya, boleh disampaikan di grup. Sebagai apa? Sebagai bentuk informasi kepada teman-teman yang mungkin belum ada pekerjaan. Yang kedua adalah business inquiries and bidding. Jujur nih teman-teman, kalau misalkan ada keperluan material apa, lelangan ya, lelang material, lelang bahan apa, ayo lelang aja di apa namanya, kirim aja biddingnya tuh di grup kita gitu. Syukur-syukur siapa tahu ada yang ngeborong kan gitu. Nah terakhir adalah exhibition, nanti kita akan pertimbangkan. Nah apa yang akan menjadi RTL dari bisnis ini? Yang pertama adalah satu ya, mudah-mudahan tolong daftarkan bisnis Anda. Kemarin sudah ada yang daftar bisnisnya ke saya, Ahi Ilham sama Ahi Sarif, Mas Boy. Iya, mantap. Ya, itu udah daftarin bisnis. Jadi insya Allah nanti setelah ini mudah-mudahan kalau ada waktu ada sempat, kita bikin LRS Directory, Business Directory. Jadi kita bikin sebuah kayak profil company yang isinya adalah teman-teman yang punya bisnis. Apa? Yang pertama kita bisa masarin ke teman kita dan yang teman kita yang belum punya bisnis bisa ikut join bisnis sama kita. Ya kan? Selanjutnya keanggotaan bisnis, profit dan keuntungan yang berbasis silaturahmi. Pada intinya seperti ini teman-teman sekalian. Mudah-mudahan setelah acara reuni ini kita bisa membentuk sebuah company ya. Bukan PT ya, bukan CV, itu terlalu jauh. Kalau PT dan CV itu terbentuk dengan masalah perpajakan, administrasi dan lain sebagainya. Tapi sebagai silaturahmi company gitu. Jadi kalau teman-teman yang belum punya usaha, yuk kita bisa join ke sini, kita bisa kembangin. Dan juga yang belum punya mitra usaha, kita bisa juga cari mitra usaha di sini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa manfaat. Oke, terima kasih Saudara Ezi. Dari teman-teman nih mungkin yang udah punya bisnisan ya. Di sini ada Saudara Asep Saiful Milah, ada? Asep Saiful Milah, oke. Kita minta sharingnya Saudara Asep ya karena beliau punya bisnis. Boleh diceritain gak nih Saudara Asep kenapa milih bisnis bidang ini? Apakah lagi tren atau booming? Terus bisa nggak kemungkinan berkolaborasi? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah hadir dan udah ngadain acara ini ya. Alhamdulillah saat ini saya sedang menjalani satu bisnis yaitu garment ya atau konveksi pakaian. Mungkin bisnis ini udah umum lah, banyak yang udah pernah bikin. Cuman yang tadi saya tanggap dari teman-teman di depan yang menjelaskan poin-poin tersebut ada beberapa yang sudah saya jalankan gitu. Makanya sampai saat ini bisnis saya alhamdulillah bisa bertahan dan bisa berkembang gitu. Kemudian untuk teman-teman yang ada di acara ini, saya senang sekali jika ada rekan-rekan yang ingin join bisnis. Artinya gini, jika ada siapapun, banyak di sini kok yang udah pernah jalan, kayak Yayan Gatet, kemudian Ojet, gitu ya. Jadi ada komisi lah, ada potongan harga untuk kemudian bisa masuk ke pemasukan tambahan. Kalau
iPotret pernah kemarin ngasih job besar, alhamdulillah. Cuman marginnya masuk ke kas angkatan, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oh ya Kak, Kak Asep boleh tanya dong, tadi advantage-nya selain komisi, kira-kira ada lagi nggak yang bisa Kak Asep offer gitu untuk teman-teman? Kalau untuk dari segi materinya mungkin itu ya, untuk saat ini hanya itu. Cuman saya dengan senang hati jika ada teman-teman yang ingin memulai bisnis sejenis dengan saya, insya Allah semua yang saya kuasai, yang sudah saya pelajari, yang sudah pernah saya trial dan error beberapa kali, akan saya bagikan gitu ilmunya Ya ke gitu. teman-temannya. Oke, aplaus dulu dong untuk Kak Asep. Jadi Terima so kasih. everyone who is interested in such business, after this you can contact also Kak Asep who will be also in our WhatsApp group later. Oke, terima kasih Brother Asep. Oh yeah, everyone, people make money for different reasons. And we as parents make money also for financially preparing for our children education. Ya kan? Which is also, it is the investment for their future. Talking about education, we have our next panelist who also in education. A long time ago he used to be ketua OSIS. And now he is becoming principal, kepala sekolah. Isn't it interesting? Keren kan? Nah, after this, Kak Jaki will be sharing a lot of information related to education. Pendidikan seperti apa sih yang sekarang lagi happening, yang lagi tren? Pendidikan apa sih yang sebenarnya parents zaman now ataupun millennial parents yang sekarang lagi digandrungin? Kenapa mereka mendirikan sekolah itu? Sekarang kita dengar sharing dari Ahi Zaki Walad. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Boleh sambil makan teman-teman? Saya minta waktu 5 menit aja, mudah-mudahan cukup. Jadi gini, apa yang tadi sudah disampaikan oleh Deka, Ezi, Kuku, sebenarnya muaranya satu. Dan salah satu latar belakang kenapa kita mengadakan acara ini adalah karena kita sudah punya anak. Kita sudah punya anak. Dan buat apa anak kita nanti ke depan atau mau jadi apa anak kita ke depan, itulah mengapa dari semua tadi yang teman-teman sampaikan, rangkumannya adalah di satu hal. Mau itu ekonomi, mau itu politik, mau itu bisnis, apapun itu pasti awal mulanya adalah education, pendidikan. Dan hari ini saya akan membicarakan sedikit saja tentang Education 4.0. Ya, apa sih Education 4.0? Education 4.0 itu sebenarnya adalah lanjutan dari Education 1.0, 2.0, 3.0, dan yang terakhir adalah 4.0. Ada latar belakangnya. Yang pertama adalah pada tahun 2018, pemerintah kita sebenarnya menerapkan inisiatif bernama Making Indonesia 4.0. Jerman memiliki Industry 4.0 Initiative, USA memiliki National Network for Manufacturing Innovation, Jepang dengan Japan's Robot Strategy, dan Tiongkok dengan Made in China 2025. Ketika saya baca bukunya ada di depan saya tuh, bukunya kumpulan tulisan dari mahasiswa di Australia, ketika melihat Made in China 2025, yang ada di benak saya adalah kita punya kekuatan yang namanya LRs. Kurang lebih ada 300-an orang yang jika kita kolaboratif semuanya, ketika kita, ya kata Kuku sosialis sekali. Nggak apa-apa, kita sosialis sekali. Tetapi bermula dari kekuatan yang kecil ini, harapannya bisa menjadi kekuatan yang besar sekali. Nah kemudian apa lagi? Kita punya latar belakang di 2019 kemarin pemerintah meresmikan proyek Palaparing, yaitu backbone network serat optik sepanjang 12.128 km. Ini kurang lebih. Jadi apa sih revolusi industri 4.0 atau education 4.0? Dia adalah yang berkaitan semua tentang perkembangan internet, digitalisasi, automatisasi, konektivitas. Intinya adalah disrupsi atau perubahan yang sangat luar biasa teknologi digital dan nano. Simple. Ciri pendidikan khas
4.0. Kenapa saya membahas ini? Karena berdasarkan data dari UMAM, ketika kita mengisi data, 60 orang, betul ya Mam ya, itu di angkatan LR bergerak di bidang pendidikan. Lebih dari Artinya setengahnya. banyak sekali pendidik-pendidik di sini yang mau kita bawa kemana sih pendidikan ini, gitu ya kurang lebihnya. Dan ini dia salah satu latar belakang kenapa kita butuh untuk pendidikan tindak lanjut yang jauh lebih komprehensif, yang reliable adalah karena di tahun 2030, silakan dilihat ini bukan hasil penelitian saya, ini hasil penelitian yang saya baca. Lihat, yang pertama manufacturing pada tahun 2030 teman-teman, di sektor manufacturing yang akan digantikan oleh robot itu sebesar 43%. Sedangkan yang paling sedikit akan digantikan oleh robot, artinya masih ada tenaga manusia di sana, adalah education and healthcare dan hospitality yang hanya tergantikan sebanyak 9%. Maksudnya apa? Maksudnya yuk anak-anak kita kan sudah usia SD, ada yang sudah SMP belum sih? Ada yang sudah SMA mungkin ya. Yuk jangan sampai salah langkah, di 2030 itu kita punya bonus demografi, kemudian di 2045 kita punya rencana Indonesia emas, di 2050 Indonesia punya rencana masuk ke 5 besar ekonomi dunia. Nggak mungkin kita bisa menjadi pelaku jika kita tidak siapkan dari sekarang. Apa itu? Education 4.0. Simpelnya apa? Semua yang relevan hanya saja perlu ditambah dengan pengetahuan teknologi. Tapi jangan lupa yang tadi disampaikan Fijar, ada kesamaan, ada kesetaraan, ada balancing, bukan cuma ini yang dibentuk, tapi juga ini yang dibentuk. Jadi saya yakin sekali anak-anak kita yang sekarang sudah bersama teman-teman, tadi pagi bersama tim OSIS Syahida, Daycare gitu ya. Sekarang sudah bersama teman-teman, yuk kita mau lakukan apa untuk mereka ke depannya nanti. Salah satunya adalah Indonesia 4.0 atau Education 4.0. Saya yakin banyak pengalaman di sini yang bisa di-sharing sama teman-teman karena teman-teman banyak yang bergerak juga di bidang pendidikan, pesantren, dan lain sebagainya. Tapi yuk kita bisa sharing, salah satunya setelah ini RTL-nya atau rencana tindak lanjutnya adalah teman-teman guru yang ada di sini, kita bisa sharing, kita bisa coaching, kita bisa latihan bersama dengan saling meningkatkan kemampuan yang nanti akan dibagikan link WhatsApp grupnya setelah acara ini atau setelah kegiatan ini. Ini yang saya mau sampaikan semuanya ke teman-teman. Artinya apa? Artinya apa yang kita mau gabungkan di angkatan LRs ini mudah-mudahan terwujud, salah satunya di pendidikan 4.0. Tentunya tidak akan cukup kalau misalkan kita bicara sekarang karena luar biasa banyak sekali yang harus disampaikan, tetapi mudah-mudahan ini bisa membangkitkan terlebih dahulu. Monggo, seperti yang kata Ezi tadi, mau sharing apapun di situ terkait dengan bisnis silahkan, tapi nanti kita mau bikin komunitas. Sudah dibuatkan oleh UMAM komunitasnya, nanti di sana please teman-teman pilih sesuai dengan minat. Mau teman-teman masuk ke bidang education, itu ada WhatsApp grup komunitasnya, mau di bisnis ada, mau di kesehatan ada, mau di satu lagi industri kreatif juga ada. Itu aja yang saya mau sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang bergerak di bidang pendidikan ada Akhi Ismunandar Hayat, ada? Gak ada ya? Aismu? Oh nggak ada ya? Oh, oke. Oke teman-teman, everyone here, since Zaki is really relatable to education, I want to share something for you about a free education or scholarship. So gini teman-teman, if you think that you need some funding, especially for your education, I will be gladly sharing, tutoring you, explaining to you everything related to scholarship for S1, S2, or even S3. So some of you perhaps already in their bachelor degree, and if you think that you want to take your master, I will be gladly sharing that information with you.
teman-teman beasiswa itu banyak. Yang penting teman-teman ada purpose dulu. Beasiswa is not only for single, but for married people as well. Scholarship in Indonesia is not only for people who is really smart, but for people who has this purpose and want to share to their society. Gitu. Let me mention it. LPDP, we have chevening from British government. We have Australian award from Australia. We have Turki Basrari if you want to go to Turkey. We have Aminef if you want to have some scholarship from the USA. So one of my RTL letter will be explaining about this scholarship, where I will teach you how to make letter of statement, personal statement, your contribution for the society. Bahkan mungkin teman-teman yang mau belajar IELTS, you can always count on me. You can always come to me. I will teach you freely, especially for LRs. Kayak gitu. Oke teman-teman ya. Brother Fijar udah nawarin diri kalau bagi yang mau nyari beasiswa ya untuk sekolah lagi ataupun yang mau kursus privat IELTS atau apa buat keperluan beasiswa. Dan contoh real dari kolaborasi kita pun gitu ya, saya dengan Fijar kita sedang berkolaborasi dalam bidang penelitian ya Jar ya. Betul. Karena saya dan Fijar di bidang yang sama, kita melakukan penelitian. Fijar dari sisi konseling atau psikologinya, saya dari sisi ekonominya. Kita lagi mau semacam apa Jar? Kita lagi buat penelitian tentang stres secara keuangan. Mungkin teman-teman ada yang mungkin lagi ngerasa stres gara-gara masalah keuangan. Kita pengen tahu pengaruhnya terhadap tindakan tidak etis. Gitu. Jadi apakah memang stres itu bikin orang gak etis, gak ethical atau apa? Ya, berlaku tidak etis gitu ya. Betul. Itu nanti outcome-nya teman-teman bisa jadi stress management di sekolah, stress management di kantor, stress management di pesantren dan lain sebagainya. Itu outcome ke depan nantinya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyain? Silakan. Ada yang tanyain? Teman-teman sudah lapar ya? Ya, kita sudah terlewat jauh karena memang mundur tadi waktunya, mohon maaf. Apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Enggak ada ya? Jika tidak sepertinya kita bisa sharing. Umam yang tadi kita sudah sharekan linknya. Bisa ditampilkankah linknya? Oke, teman-teman bisa lihat di sini. Silakan boleh scan. Teman-teman yang mau bergabung ke 4 grup, boleh dicoba di sini ada. Silakan sesuai dengan minat teman-teman. Mau diskusi tentang education, tentang pendidikan, tentang tentang bisnis dan lain sebagainya, kita siapkan di sini. Plus juga satu lagi, di sini ada database teman-teman yang kemarin teman-teman sudah isi. Jika teman-teman membutuhkan ternyata, oh saya butuh informasi tentang bagaimana cara membuka sekolah misalkan. Lihat saja di sana siapa yang berkecimpung di dunia pendidikan. Saya mau bikin sablon misalkan gitu. Silakan siapa teman-teman yang dekat daerah teman-teman yang punya usaha tersebut. Semuanya ada di link ini. Terima kasih. Oke, teman-teman, we come along since Dasnam we work together here. I know that things can be a challenge, especially for you working parents now. But I would not take it for granted, so please take anything from our discussion today. Gitu ya teman-teman ya. Our collaboration nanti bukan hanya sebatas collaboration aja. It should be professional, it should be in legal term, and adhering to any rule. Gitu teman-teman ya. Teman-teman semuanya, it is not the end, it's only the beginning. Lastly, I would say thank you very much for your attention and for your participation here. See you next time in our silver reunion. Saya Fijar pamit. Oke, tibalah kita pada penghujung acara talkshow ini ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan untuk bisa berkumpul kembali di lain waktu. Teman-teman juga jangan lupa untuk scan QR code yang ini ya, biar bisa join WhatsApp group. Untuk RTL di mana untuk ikut RTL ya, rencana tindak lanjut tadi, di mana teman-teman bisa nanti dapat coaching, mentoring, juga pelatihan dari para panelis nanti. Teman-teman, saya
Alan ya, pamit undur diri dan sampai jumpa di reuni yang ke-25 nanti, Silver Reunion. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.